Halo, saya Hekta News. Langkah pertama dan paling mendasar dari kebijakan ini adalah kewajiban penyimpanan cold wallet. Cold wallet adalah metode penyimpanan kunci privat aset kripto dalam lingkungan offline yang sepenuhnya terputus dari internet. Karena tidak terhubung ke jaringan eksternal peretasan jarak jauh, tidak mungkin terjadi sama sekali. Konsepnya seperti menyimpan uang tunai di brankas bank, yaitu aset kripto disegel di tempat yang tidak terjangkau oleh internet. Sebaliknya, hot wallet terhubung ke internet sehingga memudahkan pemindahan aset namun selalu terekspos terhadap risiko peretasan. Sebagian besar kasus pencurian aset kripto di bursa global berasal dari peretasan hot wallet. Kebijakan ini mewajibkan aset kripto milik lembaga publik disimpan di cold wallet sebagai prinsip utama. Langkah ini secara mendasar memblokir risiko kebocoran eksternal akibat peretasan. Inti kedua adalah pengelolaan terdistribusi kunci privat oleh 2 orang atau lebih. Langkah inti kedua adalah mewajibkan kunci privat dan frasa pemulihan dikelola secara terdistribusi oleh minimal 2 orang. Siapapun yang memiliki kunci privat dapat memindahkan aset dan jika hilang aset tidak dapat dipulihkan selamanya. Sebelumnya, satu petugas menyimpan semua informasi ini secara mandiri sehingga menciptakan 2 risiko. Pertama, risiko kebocoran internal. Kedua, risiko tidak dapat diakses jika petugas pensiun atau mengalami kecelakaan. Kebijakan ini menyelesaikannya dengan metode pengelolaan terdistribusi. Separuh kunci privat disimpan petugas A dan separuh lainnya oleh petugas B. Untuk memindahkan aset kedua orang harus bekerja sama sehingga tindakan sepihak tidak bisa terjadi. Inti ketiga adalah penerapan sistem multi tanda tangan. Multi tanda tangan adalah perangkat keamanan teknis yang mengharuskan minimal 2 orang memberikan tanda tangan persetujuan untuk memindahkan aset kripto. Contohnya metode 2 of 3 multisig di mana transaksi hanya berjalan jika minimal 2 dari 3 orang menyetujui. Dengan metode ini, satu petugas tidak bisa memindahkan aset sendirian. Bahkan jika peretas mengambil alih satu akun aset tidak bisa diambil tanpa persetujuan pihak lain. Keamanan aset kripto publik kini ditingkatkan ke standar lembaga keuangan global. Inti keempat adalah standarisasi manual respons darurat. Sebelumnya saat insiden terjadi tidak ada standar yang jelas mengenai siapa, kapan, dan apa yang harus dilakukan. Kebijakan ini menstandarkan 3 langkah respons utama. Pertama, pemindahan dompet segera, yaitu aset dipindahkan ke dompet aman untuk mencegah kebocoran tambahan. Kedua, pembekuan akun, yaitu alamat dompet terkait segera dibekukan. Ketiga, pemberitahuan segera kepada otoritas keuangan, lembaga penyidik, dan instansi atasan. Dengan standarisasi ini di lembaga manapun insiden terjadi, respons awal yang sama dapat dilakukan. Analisis mendalam Hekta News tentang makna lebih besar dari kebijakan ini. Hal yang paling penting bukan teknologi keamanannya sendiri, melainkan makna filosofis dan institusional yang terkandung. Selama ini pemerintah Korea secara resmi mengkategorikan aset kripto sebagai aset spekulatif. Namun kebijakan ini menunjukkan niat pemerintah untuk mengelola aset kripto setara dengan aset keuangan konvensional. Kewajiban cold wallet, pengelolaan kunci privat terdistribusi, dan sistem multi tanda tangan adalah tingkat keamanan yang diterapkan saat menyimpan logam mulia di sektor keuangan tradisional. Ini berarti pemerintah sudah mulai menyadari aset kripto sebagai aset keuangan yang harus dilindungi dengan serius. Jika publik menetapkan standar terlebih dahulu, kemungkinan besar standar tersebut juga diterapkan pada sektor swasta. Dasar hukum terbentuk, sistem pengawasan muncul, dan institusionalisasi aset kripto semakin dipercepat. Dampak terhadap perusahaan swasta dan platform. Jika pemerintah meningkatkan standar keamanan ke tingkat ini, secara alami akan dimulai diskusi regulasi bagi bursa dan platform swasta.
Kedepannya bursa aset kripto domestik mungkin harus memenuhi persyaratan seperti rasio penyimpanan cold wallet, kewajiban multi tanda tangan, dan pemisahan hak akses internal. Dalam jangka panjang ini akan meningkatkan kepercayaan seluruh industri. Keselarasan dengan tren global. Di Amerika Serikat, SEC dan CFTC memperkuat standar penyimpanan aset kripto. Di Eropa, regulasi MiCA membebankan kewajiban keamanan ketat kepada penyedia layanan kripto. Jepang dan Singapura juga melegalkan standar keamanan konkret. Korea kini menyesuaikan diri dengan standar internasional tersebut. Tugas yang masih tersisa. Pertama, masalah daya eksekusi, yaitu apakah setiap lembaga benar-benar melaksanakan kebijakan ini. Kedua, diperlukan standar penilaian aset kripto yang harga pasarnya berubah sewaktu-waktu. Ketiga, diperlukan standar pelepasan aset kripto yang disita karena dapat mempengaruhi pasar. Implikasi bagi investor umum. Individu juga harus menggunakan cold wallet untuk aset jangka panjang, bukan hot wallet bursa. Jika tidak mengelola kunci privat sendiri, itu bukan asetmu. Institusionalisasi yang berlangsung adalah sinyal positif bagi investor jangka panjang. Merangkum intinya. Pertama, cold wallet memblokir risiko peretasan. Kedua, pengelolaan terdistribusi menyelesaikan risiko kebocoran internal. Ketiga, multi tanda tangan membuat pemindahan aset sepihak tidak mungkin. Keempat, manual terstandarisasi memungkinkan respons sistematis saat insiden terjadi. Ini adalah titik awal bersejarah di mana Korea mengakui aset kripto sebagai aset keuangan serius dan meletakkan fondasi institusional yang sesuai. Standar ini akan menyebar ke platform dan bursa swasta, dan ekosistem aset digital Korea akan memasuki tahap berikutnya berbasis kepercayaan. Hekta News akan terus menganalisis perubahan kebijakan terkait aset kripto dan ekonomi digital secara mendalam dan cepat. Jika video hari ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Tinggalkan pendapat Anda di komentar, kami akan berdiskusi bersama. Terima kasih. Ini adalah Hekta News.